Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Rubawan, mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 18. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari Mutia Sri Utami dan Siti Maulida. Di sini kami akan membahas tentang bab pendahuluan. Deskripsi singkat. Mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan membahas tentang kegiatan-kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pangan melalui pendekatan teknik. Kegiatan tersebut antara lain pembersihan, sortasi, grading, proses termal, proses pengeringan, evaporasi, rheologi, pengolahan pangan dengan bahan tambahan seperti garam dan gula. Selain itu juga membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk teknik pengolahan hasil pertanian dan pangan seperti pompa, kipas, konveyor, dan boiler. Dan juga membahas tentang psikometrik udara, kinetika reaksi, air dan bahan pangan, serta evaluasi proses dan kendali pada pengolahan hasil pertanian. Baiklah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang sifat khusus tanaman pertanian, yang mana terdiri atas 3. Yang pertama yaitu mudah rusak atau perishable, tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, perlu penanganan untuk memperpanjang daya simpan. Yang kedua, musiman atau seasonal. Suatu produk tergantung pada musim sehingga akan mempengaruhi harga jual. Dan yang terakhir yaitu mempunyai volume besar atau bulky. Komoditi tanaman pangan mempunyai volume yang besar, persatuan harga sehingga memerlukan biaya yang relatif besar dalam transportasi dan penyimpanan. Selanjutnya, beberapa keuntungan pengolahan produk tanaman pertanian oleh petani. Yang pertama yaitu bahan baku dikuasai sendiri. Dalam hal ini, petani lebih beruntung karena mereka dapat memproduksi bahan baku sendiri sehingga kontinuitasnya bisa diusahakan sesuai dengan yang diperlukan. Yang kedua, mutu bahan baku lebih terjamin. Dalam hal ini pula, petani sebagai produsen bahan baku akan selalu bisa mendapatkan bahan baku yang kesegarannya sesuai dengan keperluannya. Dan yang ketiga, harga jual produk olahan relatif stabil. Hal ini dapat mengurangi resiko kerugian pada petani. Pengolahan pangan. Setiap bahan pangan memerlukan pengolahan dikarenakan bahan pangan tidak dikonsumsi dalam bentuk seperti bahan mentah. Selanjutnya, proses. Bahan pangan memerlukan proses agar tiap unit proses memiliki kontribusi terhadap baik buruknya produksi akhir yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu peralatan. Ini sangat perlu diperhatikan dikarenakan agar kecocokan tipe alat dengan jenis bahan yang diolah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pada saat panen, kebanyakan komoditi pertanian banyak mengandung bahan yang bisa menyebabkan kontaminasi, serta memiliki bagian-bagian yang tidak dapat dikonsumsi atau memiliki karakteristik fisik yang beragam. Di sini perlu diperhatikan pembersihan, sortasi, dan juga grading yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahan pertanian sehingga menyebabkan nilai komersial dari komoditi pertanian tersebut terus semakin tinggi. Selanjutnya kami juga akan membahas tentang proses termal. Proses termal termasuk ke dalam proses pengawetan yang menggunakan energi panas dan juga untuk mendapatkan produk dengan umur simpan yang panjang. Adapun tujuan dari proses termal secara umum yaitu mematikan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit dan menimbulkan kebusukan pada produk yang dikemas dalam kemasan yang hermetis seperti kaleng dan gelas kaca. Selanjutnya, klasifikasi proses termal, yaitu terdiri atas 3. Yang pertama yaitu proses pemanasan, yang kedua penghilangan panas, dan yang ketiga itu penghilangan air. Psikometrik. Psikometrik merupakan hubungan yang mendefinisikan sifat fisik dan panas dari campuran udara dan uap air. Psikometrik pada umumnya digunakan sebagai pegangan dalam perhitungan evaporasi, kondensasi, humidifikasi, dan dehumidifikasi.
Selanjutnya, di sini juga dibahas tentang air dalam bahan pangan, yang mana hal yang sangat penting yang diperhatikan di sini yaitu kita rasa nilai gizi bahan pangan, penampakan tekstur dan